Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Putri Ramadhan Lubis dengan NIM 1203311075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Batubara, nomor induk mahasiswa 1203311132. Saya dari kelas K. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raisya Auliana Nabila Lubis, NIM 12033111025. Stres merupakan suatu kondisi yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan keadaan biologis, psikologis, atau sistem sosial individu. Stres adalah tekanan yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan harapan, di mana terdapat kesenjangan antara tuntutan lingkungan dengan kemampuan individu untuk memenuhinya, yang dinilai potensial membahagiakan, mengancam, mengganggu, dan tidak terkendali. Atau dengan bahasa lain, stres adalah melebihi kemampuan individu untuk melakukan coping. Desmita menyatakan, stres akademik adalah stres yang disebabkan oleh akademik stresor. Akademik stresor adalah stres yang dialami siswa yang bersumber dari proses pembelajaran atau hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar seperti tekanan untuk naik kelas, lama belajar, mencontek, banyak tugas, mendapat nilai ulangan, keputusan menentukan jurusan, atau karir serta kecemasan ujian dan manajemen stres. Faktor internal yang mengakibatkan stres akademik yaitu pola pikir. Individu yang berpikir tidak dapat mengendalikan situasi cenderung mengalami stres lebih besar. Semakin besar kendali bahwa ia dapat melakukan sesuatu, semakin kecil kemungkinan stres yang akan dialami siswa. Kepribadian seorang siswa dapat menentukan tingkat toleransinya terhadap stres. Tingkat stres siswa yang optimis biasanya lebih kecil dibandingkan siswa yang sifatnya pesimis. Keyakinan. Penyebab internal selanjutnya yang turut menentukan tingkat stres siswa adalah keyakinan atau pemikiran terhadap diri. Keyakinan terhadap diri memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan situasi-situasi di sekitar individu. Penilaian yang diyakini siswa dapat mengubah pola pikirnya terhadap suatu hal, bahkan dalam jangka panjang dapat membawa stres secara psikologis. Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi stres akademik diantaranya 1. Pelajaran lebih padat. Kurikulum dalam sistem pendidikan standarnya semakin lebih tinggi. Akibatnya, persaingan semakin ketat, waktu belajar bertambah, dan beban siswa semakin meningkat. Walaupun beberapa alasan tersebut penting bagi perkembangan pendidikan dalam negara, tetapi tidak dapat menutup mata bahwa hal tersebut menjadikan tingkat stres yang dihadapi siswa semakin meningkat. 2. Tekanan untuk berprestasi tinggi. Para siswa sangat ditekan untuk berprestasi dengan baik dalam ujian-ujian mereka. Tekanan ini terutama datang dari orang tua, keluarga, guru, tetangga, teman sebaya, dan diri sendiri. 3. Dorongan status sosial. Pendidikan selalu menjadi simbol status sosial. Orang-orang dengan kualifikasi akademik tinggi akan dihormati masyarakat, dan yang tidak berpendidikan tinggi akan dipandang rendah. Siswa yang berhasil secara akademik sangat disukai, dikenal, dan dipuji oleh masyarakat. Namun sebaliknya, siswa yang tidak berprestasi di sekolah disebut lambat, malas, atau sulit. Mereka dianggap sebagai pembuat masalah, cenderung ditolak oleh guru, dimarahi orang tua, dan diabaikan teman-teman sebayanya. 4. Orang tua saling berlomba. Pada kalangan orang tua yang lebih terdidik dan kaya informasi, persaingan untuk menghasilkan anak-anak yang memiliki kemampuan dalam berbagai aspek yang lebih keras. Seiring dengan perkembangan pusat-pusat pendidikan informal,
berbagai macam program tambahan seperti kelas seni rupa, musik, balet, dan drama yang juga menimbulkan persaingan siswa terpandai, terpintar, dan serba bisa. Menurut Hernawati pada 2006 dan Inayatilah pada 2015, individu yang mengalami stres akan menunjukkan gejala emosional dan fisik. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut. 1. Gejala emosional. Siswa yang mengalami stres akademik secara emosional ditandai dengan rasa gelisah atau cemas, sedih atau depresi karena tuntutan akademik, dan merasa harga dirinya menurun atau merasa tidak mampu untuk melaksanakan tuntutan dari pendidikan atau akademik. 2. Gejala fisik. Siswa yang mengalami stres akademik secara fisik ditandai dengan sakit kepala, pusing, tidur tidak teratur, susah tidur, sakit punggung, lelah atau kehilangan energi untuk belajar. Menurut Simbolon pada 2015 dan Fahmi pada 2011, gejala stres terdiri atas fisik, emosi, dan ditambah dengan perilaku. Lebih lanjut yaitu sakit kepala, jantung berdebar-debar, perubahan pola makan, lemah atau lemas, sering buang air kecil, dan sulit menelan. 3. Gejala emosi. Gejala emosi antara lain adalah depresi, cepat marah, murung, cemas, khawatir, mudah menangis, gelisah terhadap hal-hal yang kecil, panik, dan berperilaku impulsif. 4. Gejala perilaku. Gejala perilaku seperti dahi berkerut, tindakan agresif, kecenderungan menyendiri, ceroboh, menyalahkan orang lain, melamun, gelak tawa gelisah bernada tinggi, berjalan mondar-mandir, dan berperilaku sosial yang berubah. 5. Gejala pikiran menurut Sriati pada 2008. Gejala pada aspek pikiran antara lain bingung atau pikiran kacau, pelupa, tidak punya tujuan hidup, berpikir negatif, prestasi menurun, kehilangan harapan, merasa tidak berguna, merasa tidak menikmati hidup, sulit berkonsentrasi, sulit membuat keputusan, dan tidak punya prioritas. Reaksi terhadap stres akademik terdapat 4 respon, yaitu pemikiran, perasaan, reaksi tubuh, dan perilaku. 1. Respon yang muncul dari pemikiran seperti kehilangan rasa percaya diri, takut gagal, sulit berkonsentrasi, cemas akan masa depan, melupakan sesuatu, dan berpikir terus-menerus mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan. 2. Perilaku. Respon yang muncul dari perilaku seperti menarik diri, menggunakan obat-obatan dan alkohol, tidur terlalu banyak atau sedikit, makan terlalu banyak atau sedikit, dan menangis tanpa alasan. 3. Reaksi tubuh. Respon yang muncul dari reaksi tubuh seperti telapak tangan berkeringat, kecepatan jantung meningkat, mulut kering, merasa lelah, sakit kepala, rentan sakit, mual, dan sakit perut. 4. Respon yang muncul dari perasaan ialah seperti cemas, mudah marah, murung, dan merasa takut. Adapun respon lain terhadap stres akademik menurut Barya, ialah respon seseorang terhadap berbagai tuntutan pada dirinya yang tidak menyenangkan dan dipersepsikan individu sebagai stimulus yang membahayakan, serta melebihi kemampuan individu tersebut untuk melakukan coping sehingga individu tersebut bereaksi baik secara fisik, emosi, maupun perilaku. Tuntutan yang bersumber dari proses belajar adalah tuntutan menyelesaikan banyak tugas, tuntutan mendapat nilai tinggi, kecemasan menghadapi ujian, dan manajemen waktu. Dari data yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa stres akademik muncul dari kecemasan hasil belajar yang didapatkan, ujian atau tes yang akan dihadapi, proses belajar dalam kelompok, pengaruh teman sebaya, kemampuan manajemen waktu, dan persepsi siswa yang membandingkan kemampuan dirinya dengan orang lain.
Gejala seseorang memiliki stres akademik yaitu ditandai dengan gelisah, depresi, emosi, pelupa, dan berpikir negatif. Solusi terbaik agar tidak mengalami stres akademik adalah sediakan waktu untuk menenangkan diri dengan caramu sendiri, misalnya olahraga, bermusik, atau yang lainnya.